umat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yemi Makarisma di dalam Sapa Gembala hari ini. Tema hari ini adalah menghargai waktu. Dan bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kesalahan yang seringkali dilakukan manusia adalah seringkali kita mengira kita punya banyak waktu. Manusia mengejar banyak hal, manusia mengejar sesuatu, manusia mengejar segalanya karena mengira bahwa masih punya banyak waktu. Padahal nyatanya, kita tidak pernah tahu seberapa banyak lagi waktu yang masih kita miliki di dunia ini. Paulus di dalam pesannya kepada jemaat di Efesus mengingatkan bahwa kita seharusnya hidup dengan mempergunakan waktu secara bijak. Mengapa dikatakan demikian? Seorang filsuf dari Inggris, William Penn, pernah mengatakan, "Time is what we want most, but what we use worse." Seringkali manusia merasa kekurangan waktu. Kesibukan menyita banyak sekali waktu kita seakan-akan butuh lebih banyak waktu lagi, tapi sungguhkah kita sudah menggunakan waktu-waktu yang ada dengan bijak? Paulus mengingatkan jemaat di Efesus supaya di dalam waktu yang dipergunakan tidak diisi dengan kecemaran, melainkan diisi dengan sikap hidup yang bijak. Kecemaran itu bisa terjadi dalam hari-hari jahat yang dimaksudkan oleh Paulus. Dan bukankah semakin berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, semakin sering kita mendengarkan begitu banyak hal-hal jahat terjadi di dunia ini. Ada ayah yang memperkosa putrinya sendiri. Ada anak yang membunuh orang tuanya sendiri karena keinginannya tidak dituruti. Ada yang membunuh sahabatnya sendiri karena terlilit hutang. Ada banyak macam kejahatan yang bisa terjadi. Bisa jadi kejahatan itu nyata dari orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan kita, atau malah bisa juga terjadi oleh orang yang kita rasa begitu dekat dengan kita. Hari-hari ini adalah jahat. Maka jadilah arif dalam mempergunakan waktu. Orang yang bijak mempergunakan waktu itu disadari dengan kesadaran kalau waktu dan kesempatan yang kita miliki saat ini sungguh berharga. Waktu dan kesempatan yang kadang saking rutin dan biasanya kita abaikan begitu saja. Ada sebuah kisah ketika seorang manajer dengan gaji yang begitu besar bertanya kepada seorang nelayan. Manajer ini tengah berdiri di tepi pantai dan memandang ke arah laut ketika seorang nelayan merapatkan perahunya. Lalu manajer ini bertanya kepada nelayan itu, "Berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk menangkap ikan sebanyak ini?" Lalu nelayan itu menjawab, "Oh, tidak lama, cukup 5 jam saja." Kemudian manajer ini bertanya lagi, "Mengapa engkau tidak pergi lebih lama lagi dan menangkap ikan lebih banyak lagi?" Nelayan itu menjawab, "Ini sudah cukup untuk keluargaku." "Lalu apa yang Anda lakukan di luar menangkap ikan?" Nelayan ini menjawab, "Ya, bermain dengan anak-anakku, tidur siang, makan siang bersama keluargaku, mengantar dan menjemput anak ke sekolah, bermain gitar, ngobrol dengan teman-temanku. Ya, hidup yang begitu kunikmati." Tiba-tiba si manajer ini berkata, "Aku punya ide untuk membantumu. Aku adalah seorang lulusan master dari Amerika. Maka saranku, habiskan waktumu lebih banyak untuk menangkap ikan, beli perahu yang lebih besar,
Dapatkan lebih banyak uang, beli lagi beberapa perahu. Jangan jual ikan ke perantara, jual langsung ke pengolahan sampai Anda memiliki pabrik Anda sendiri. Kendalikan produk, distribusi, dan produksinya. Setelah itu Anda pindah ke kota besar, kemudian ke luar negeri untuk mengembangkan usaha ini. Wah, nelayan ini mulai tertarik mendengarkan petuah dari manajer ini. Lalu kemudian mengajukan pertanyaan. Wah, menarik sekali Pak. Tapi kira-kira butuh berapa lama waktu yang harus saya lalui supaya saya bisa seperti itu? Ya, 15 tahun paling cepat, 20 tahun paling lambat, jawab si manajer. Lalu setelah itu Pak, dan inilah yang paling menarik, bagian di mana Anda bisa menjual saham perusahaan di bursa dan menghasilkan uang miliaran, kata manajer itu. Wah, miliaran ya Pak. Lalu apa setelah itu Pak? Lalu manajer ini menjawab, lalu Anda bisa istirahat dan pulang ke rumah. Pindah ke desa kecil di tepi laut, memancing, bermain dengan anak-anak, tidur siang, makan bersama istri, mengantar anak ke sekolah, bermain gitar, serta nongkrong dengan teman-teman dekat. Lalu nelayan ini menjawab, kalau tujuan akhirnya cuma itu, sekarang saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Kalau menunggu 20 tahun lagi, anak-anak saya sudah besar. Tidak mungkin lagi saya bermain, dan tidak mungkin lagi saya mengantar mereka ke sekolah. Jawab nelayan ini sambil meninggalkan manajer yang kebingungan. Kisah ini mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mau menghargai waktu kita bersama suami, istri, anak-anak, orang tua, teman dekat, saudara, orang-orang yang selama ini kita kira, oh, nanti pulang juga ketemu, besok juga ngumpul. Yakobus 4 ayat 14 di sana dinyatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jangan kita berpikir punya banyak waktu sehingga melakukan bagian kita hanya sedikit. Tapi sebaliknya, kerjakan bagian kita sebanyak-banyaknya, karena waktu kita singkat seperti uap. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk limpah rahmat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, untuk waktu dan kesempatan berharga yang seringkali kami anggap biasa saja, berlalu begitu saja, tidak kami anggap istimewa dan berharga. Tetapi saat ini ya Bapa, firman Tuhan boleh mengingatkan kembali setiap kami di dalam hari-hari yang jahat ini, di dalam kesempatan di mana kami juga dapat masuk di dalam tantangan kehidupan. Kami mau melihat, kami mau menghargai waktu, kami mau mempergunakan waktu kami seperti orang bijak yang mau menghargai waktu, yang mau mensyukuri setiap kesempatan yang ada. Keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami, sahabat kami, teman-teman kami, orang-orang yang mungkin selama ini kami anggap biasa saja karena kami bertemu setiap saat. Tetapi kami tidak pernah tahu sampai kapan waktu yang Tuhan percayakan untuk kami menjalani kehidupan di dunia ini. Maka selama kami boleh menghembuskan nafas, selama kami boleh menjalani kehidupan ini, kami juga mau mempergunakan waktu kami, menyayangi sebanyak mungkin, mengasihi sebanyak mungkin, mengampuni sebanyak mungkin, mencintai sebanyak mungkin, mempedulikan sebanyak mungkin, mempergunakan waktu yang ada dengan sebijak mungkin. Pimpin kami ya Bapa di dalam segala keterbatasan kami, supaya di dalam waktu-waktu yang ada, kami boleh mensyukuri berkat yang dari Tuhan, kami boleh menyadari ada penyertaan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.